Di dalam itu tempat orang-orang terhormat dan berpendidikan. Adalah kita bisa di situ dong. Kita kan udah sekolah. Ngapain lu di situ nggak bisa nyopet? Tapi korupsi boleh kan? Saya akan merangkum film lokal yang disutradarai oleh Deddy Miswar. Film ini berjudul Alangkah Lucunya Negeri Ini. Mungkin banyak dari kalian yang gak asing dengan film ini, karena film yang dirilis tahun 2010-an ini sangat populer dan mendapati banyak penghargaan di waktu itu. Dibintangi oleh Reza Rahardian, Tika Pravani, dan Sahrul Dahlan, dan masih banyak yang lain. Film ini mengisahkan kehidupan anak jalanan yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 kewarganegaraan dan inilah alangkah lucunya negeri ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Ia bernama Muluk, di mana ia adalah lulusan sarjana manajemen yang sudah 2 tahun kesulitan dalam mencari pekerjaan. Meskipun dibekali dengan ijazah yang dimiliki, mencari pekerjaan di Jakarta bukanlah hal yang mudah, tapi tidak pernah putus asa waktu itu. Muluk terus berusaha demi mendapatkan seorang wanita yang bernama Rahma, yaitu anak dari Haji Sarbini, yang juga diperebutkan oleh calon DPR yaitu Jupri. Kemudian tidak disengaja Muluk melihat bocah yang sedang melakukan aksi pencopetan kepada kakek tua yang ada di suatu pasar. Pencopet itu bernama Komet. Muluk tersinggung akan hal itu, kemudian mengikutinya. Muluk pun menangkapnya dan mengancam akan dilaporkan ke polisi. Sementara di lain lokasi, bapak si Muluk, yaitu Bapak Makbul, dengan Haji Sarbini sedang memperdebatkan kalau pendidikan itu tidak penting, yang kemudian berusaha dilerai oleh Haji Ahmad. Di sini Muluk tertarik pada suatu buku yang membuatnya ingin berternak cacing, yang mana itu malah menjadi bahan tawaan teman-temannya, termasuk Samsul, yaitu temannya yang juga sarjana namun sekarang hanya menjadi pengangguran yang hari-harinya main gaplek. Lagi-lagi Muluk tidak sengaja bertemu dengan Komet, pencopet yang ditemuinya di pasar. Pertemuan yang tidak disengaja ini justru membuka peluang kerja bagi si Muluk. Kemudian keesokan harinya, Komet mengajak Muluk ke markas tempat tinggal, dan setelah sampai di sana, Muluk kaget karena tempat yang ditinggali sangat tidak layak dan ternyata di situ juga banyak sekali pencopet seusia Komet. Setelah itu Komet memperkenalkan Muluk dengan Bang Jarot, bos pencopet yang galak. Muluk pun mengajukan proposal bahwa Muluk ingin bekerja sama dengan mereka. Dan disinilah Muluk membicarakan rencana kerjanya dan berusaha meyakinkan Bang Jarot bahwa ia bisa mengelola keuangan mereka dan juga meminta imbalan 10% dari hasil pencopet, termasuk gaya mendidik mereka. Setelah beberapa kali penolakan dari para pencopet, akhirnya mereka bisa menerima si Muluk. Saat di rumah, bapaknya Muluk penasaran dengan apa yang dikerjakan si Muluk. Dan karena takut ketahuan bapaknya bakalan marah dan gak suka kalau Muluk bekerja dengan para pencopet, Muluk pun terpaksa menjawab bahwa ia bekerja di bagian pengembangan sumber daya manusia. Pak Makbul pun langsung terlihat senang dan bahagia dan bersemangat untuk memberitahukan kepada Haji Sarbini kalau anaknya sudah mendapatkan pekerjaan. Namun sampai saat ini ternyata sudah ada Jupri Said. Keesokan harinya Menjerat memperkenalkan Muluk dan
kesabaran, mereka bertiga juga mencoba mengubah kebiasaan mereka, mulai dari mandi, belajar, mengaji, sholat, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang berakhlak dan berpendidikan. Rasa penasaran pun muncul dari Pak Haji Rahmat, Pak Makmur, dan Pak Haji Sarbini untuk melihat tempat kerja mereka. Ikut kaget dan bingung langsung mencoba menghubungi si Muluk, tapi tidak bisa. Dengan berat hati, Pipit akhirnya mengajak mereka. Sesampainya di sana, mereka bertiga kaget karena tempat kerjanya bukanlah tempat seperti kantor besar yang ia bayangkan sejak dulu. Nyatanya hanya rumah tua yang kumuh dan tidak berpenghuni, ditambah lagi anak mereka yang bekerja di kepala. Kemudian pertentangan batin antara Bapak dan Mbak yang membuat mereka bertiga memutuskan untuk berhenti mengajar anak-anak. Bang Jarod pun sangat marah karena anak buahnya tidak nurut sama niat dan tanggung. Setelah itu Bang Jarod memberikan kebebasan mereka dengan cara mengaku akan tidak. Golongan coret pasar akhirnya sadar dan mau mengubah posisi menjadi pedagang asuhan. Sedangkan golongan coret mal dan juga angkutan umum menggunakan standar operasi yaitu kemudian SIM berganti ketika Muluk sedang belajar mengendarai mobil. Tidak disengaja Muluk melihat Komet dan juga teman-temannya yang sudah mau menjadi pedagang asuhan. Muluk pun sangat bahagia dan bangga kepada mereka. Tiba-tiba Muluk melihat Satpol PP yang ada di belakang mereka. Muluk memburu mereka cepat-cepat lari. Namun naasnya, satu dari mereka ada yang tertangkap dan Muluk melepaskan dari tangkapan Satpol PP. Dan Muluk mengaku kalau dialah yang menyuruh